kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar pada pagi hari ini. Yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Di sini kita akan sama-sama belajar karena saya sendiri juga masih belajar tentang rekayasa geoteknik pada tambang bawah tanah. Next, Mas. Pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rusid Anggara. Untuk experience kerja saya, pertama di 2008 sampai 2010 di Mitra Karya Utama, ini sebagai main engineer. Kemudian 2010 sampai 2015 di Karya Sakti Purnama, underground spesialis. Jadi mulai dari main engineer, blaster, tunnel superintendent, deputy site manager, dan wakil kepala kegiatan jasa atau wakil PJO. Terus dari 2012 sampai sekarang saya bergabung di KSP Group Main Service sebagai tenaga ahli di bidang underground, utama di main plan, geotech maupun drill and blast. Terus kemudian di 2015 sampai 2019 saya di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Sawah Lunto sebagai cooperation analyst. Terus dari 2010 sampai sekarang saya sudah merintis usaha Tani Makmur, itu usaha di bidang pertanian dan peternakan ikan. Saya kebetulan sebagai ownernya. Terus dari 2019 sampai sekarang saya di Politeknik Energi Pertambangan Bandung sebagai salah satu pengajar. Terus kemudian untuk status saya banteng kuda jantan, yaitu Bapak Ganteng punya 2 anak jelita dan menawan. Untuk basic edukasi saya S1 Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta, dan S2 saya Magister Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta bidang konsentrasi geomekanika. Next. Berbicara tentang rekayasa geoteknik, berarti kita berbicara tentang mekanika dan mekanika batuan. Apa sih ilmu mekanika? Bagian dari ilmu fisika yang mempengaruhi beban pada objek tertentu. Sedangkan menurut Merriam and Critch di 2012, dokumen tertua untuk mekanika yaitu di dokumen Archimedes, yaitu di 212 sampai 287 sebelum Masehi, mengenai prinsip tuas dan gaya apung. Nah, jadi kalau benda itu ada 3, bisa terapung, bisa melayang, dan tenggelam. Kita bisa tahu sama-sama hukum Archimedes. Terus di rekayasa geoteknik itu sendiri, yaitu menggunakan prinsip mekanika tanah dan mekanika batuan untuk meneliti kondisi di bawah permukaan dan materialnya. Untuk mulai dari sifat fisik dan mekaniknya. Kemudian setelah kita tahu sifat fisik dan mekanik, kita akan menghitung bagaimana stabilitas dari si lubang bukaan tersebut agar suatu konstruksi itu dapat dihitung risikonya. Sejarah dari mekanika batuan ini sebenarnya sudah cukup lama, dari 1773 ada von Karman menurut kolom di 1773 dan von Karman 1911 tentang proses keruntuhan dari batuan. Untuk selanjutnya next. Nah, untuk underground konstruksi ini di dunia dimulai dari 520 sebelum Masehi di Pellenian Aqueduct di Pulau Samos di Yunani. Ini sudah membuat terowongan seperti ini. Bisa kita bayangkan waktu itu belum ada teknologi yang secanggih seperti saat ini, tapi sudah bisa membuat terowongan. Ini didesain oleh insinyur Eupalinios. Jadi dia menembus kedua gunung Castro. Next. Ini di London di 1863, merupakan stasiun kereta api bawah tanah tertua di dunia. Kita bisa lihat ya di tahun 1863 di Inggris sudah membuat stasiun kereta yang sebegitu konstruksinya kuat sampai dengan sekarang. Next. Nah, ini di London juga, di Liverpool di 1829. Ini merupakan terowongan kereta api pertama yang di bawah kota. Ini kita bisa lihat sebegitu konstruksinya sebegitu kuat dan canggih pada masa itulah, karena perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan belum terlalu signifikan di tahun tersebut. Next. Ini di London juga 1843 adalah terowongan air pertama dengan tunneling seal. Ini dia ada perisai, yaitu menggunakan beton
dan baja untuk menggunakan melindungi si terowongan tersebut. Kita bisa lihat twin tunnel, jadi itu terowongan kereta. Jadi ada kereta, terus dia di depannya ada untuk terowongan air. Next. Lantas kita tadi sudah melihat di belahan dunia manapun sudah mulai canggih penerapan teknologi untuk terowongan bawah tanah. Sedangkan kapan sih Indonesia menerapkan interupsi bawah tanah? Apakah sudah ada atau belum? Next. Ternyata tambang emas di Lebong, di Rejang Lebong, Bengkulu sudah mulai beroperasi di 1896 oleh Minzbau Manstipek Rejang Lebong. Kita bisa lihat konstruksi tunnelnya pada saat itu. Dan emas dari Rejang Lebong ini merupakan emas yang untuk membangun di puncak Monas. Kita bisa tahu semuanya Monas masih berdiri sampai sekarang. Emasnya juga emas kualitas bagus juga, yang sampai sekarang bisa kita nikmati. Next, selain di Lebong Tandai juga ada lagi konstruksi bawah tanah. Next. Ini di tambang bawah tanah di Sawah Lunto, dibangun 1989 sampai 1932. Ini ada lubang tambang Mbah Suro. Ini ada 3 level, level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Kebetulan sudah tutup dan sekarang jadi untuk objek wisata. Yang baru kita buka baru level 1 untuk wisata. Level 2, level 3 masih proses untuk pembukaan karena masih ada kajian geoteknik dan untuk kajian air karena lokasinya terendam air. Jadi lumayan ada di Indonesia waktu itu sudah bisa mengikuti walaupun tidak sesignifikan di luar negeri. Next. Nah, ini di 1902 sampai 1903 ini ada terowongan Sasak Saat. Ini sampai sekarang masih digunakan. Ini jadi proses pembangunannya hanya 1 tahun. Ini panjangnya sekitar 949 meter. Kita bisa lihat yang sebelah kiri ini waktu pas zaman dahulu dan sebelah kanan ini kalau teman-teman semua naik kereta api dari Bandung ke Jakarta pasti akan melewati terowongan ini. Kita bisa lihat kita sudah mulai, kalau yang sebelah kiri belum diperkuat dengan shotgrid maupun bolting, tapi di sebelah kanan sudah mulai diperkuat oleh PT Kereta Api. Next. Nah, ini di tahun 78 juga dibangun PLTA Sigura-Gura di Sumatera Utara, mempunyai panjang terowongan sekitar 1 kilo dengan keberadaannya di bawah 200 meter di bawah tanah sana. Jadi kalau kita melihat perkembangan terowongan di Indonesia jadi sudah cukup eksisten dari dulu sampai sekarang. Sekarang mulai dikembangkan juga untuk terowongan-terowongan untuk headrest tunnel atau pengelola air dan terowongan-terowongan untuk proyek sipil mulai dari kereta api cepat Jakarta Bandung, kereta api di Notok, kemudian untuk tol yang sekarang sudah mulai untuk fungsional di Cisumdawu, Cilenyi Sumedang Dawuan. Next. Nah, kalau kita berbicara tentang terowongan tidak terlepaskan dari proses penambangan ya. Pertambangan yaitu pengambilan material, dia ada 3 aspek yaitu gali, muat, dan angkut. Jadi untuk teman-teman yang punya basic tambang sudah tahu ada untuk penggalian itu mengambil material, terus memuat material bisa berupa ore, waste atau batu bara ke dalam alat angkut. Terus kemudian untuk pengangkutan sendiri mengangkut material seperti tempat tujuan menggunakan bisa menggunakan main truck, bisa menggunakan dump truck, bisa menggunakan yang lain gitu atau lori ke room atau stockpile. Next. Kita tadi udah tahu introductory-nya untuk penambangannya. Kemudian ada sistem penambangannya ada 3 yaitu sistem tambang terbuka, yaitu tambang yang berhubungan langsung dengan udara luar ya. Jadi dijelaskan oleh Mas Yonas, ada surface mining. Jadi dia tempat pekerjaannya langsung berhubungan dengan udara luar. Terus nextnya dia ada tambang bawah tanah, yaitu tidak berhubungan dengan udara luar. Gitu. Jadi kita berada di dalam suatu terowongan atau berada di dalam suatu lubang bukaan. Next, ada yang satu lagi yaitu underwater atau
tambang bawah air. Biasanya untuk tambang-tambang timah ini menggunakan kapal kru atau dredging ya, metode dredging. Next. Nah, teman-teman tadi udah tahu tambang bawah terbuka, tambang bawah tanah, kemudian tambang bawah air. Teman-teman kalau lihat gambar ini apa yang dibayangkan? Mungkin suatu terowongan yang dia udah kasih penyangga tapi ambruk ya. Ini kelas batuan kelas 5. Terus kalau kita membayangkan kan wah ngeri sekali nih. Kita bekerja di dalam terowongan yang relatif sempit dengan kondisi kerja yang sempit, panas dan sebagainya dengan risiko kerja yang tinggi. Tapi apakah kita lantas takut dengan lokasi kerja tersebut? Tentu tidak. Maka ada ilmu yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Next, mungkin bisa diputarkan videonya. Nah, ini ada pekerjaan di dalam terowongan ya. Jadi di bawah sana itu lumayan deras airnya ya, sumber-sumber mata air. Dia ngalir, ini batuan kelas 5. Salah satu tambang bawah tanah di Indonesia. Kita bisa lihat model penyangganya seperti itu. Tapi tetap kita ambil si batuan tersebut. Kebetulan ini tambang emas ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut atau berhenti untuk tidak melakukan penggalian. Next. Nah, setelah kita tadi lihat ada membayangkan terowongan yang ambruk, terus kita lihat lokasi kerja yang ada airnya, kita harus tahu apa sih sumber-sumber yang menjadi ketidakmantapan atau ketidakstabilan dari suatu lubang bukaan. Dari Hugh Brown di 1980 itu ada 4 kategori untuk sumber-sumber ketidakmantapan. Yaitu yang pertama pengaruh struktur geologi. Struktur geologi kita tidak bisa kotak-katik ya karena merupakan given bawaan dari alam. Yang pertama yaitu sesar ada sesar dan kekar. Kita dimanapun lokasi di beberapa tambang memang memiliki sesar dan kekar, yaitu hanya saja jumlah dan jarak antar kekar itu yang berbeda-beda masing-masing lokasi. Terus kemudian ada overstress atau tegangan berlebih dari batuan tersebut karena faktor dari pembukaan di suatu terowongan tersebut atau lubang bukaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ketika pelapukan. Apa sih pelapukan? Yaitu pelapukan dari batuan tersebut ya. Jadi pelapukan ini juga akan mempengaruhi terhadap ketidakmantapan dari suatu lubang bukaan. Dari ketiga hal ini ada pengaruh struktur geologi, overstress, ada pelapukan. Itu tidak akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Tapi apabila ditambah dengan adanya air, seperti kita lihat di video yang sebelumnya, itu adanya air tanah, sumber-sumber air tanah itu menjadi sangat berbahaya sekali. Makanya kita bisa lihat tadi sampai terowongan tersebut ambruk ya, failure seperti itu. Next. Nah, kita sudah tahu sumber-sumbernya, terus bagaimana sih merancang suatu kestabilan si lubang bukaan itu berdasarkan Pinowski di 1984 itu ada 3 yang untuk metode analisisnya, yaitu adalah metode analitik, metode observasi, terus kemudian ada metode empirik. Apa sih metode analitik? Metode ini yaitu metode dengan menggunakan analisis tegangan dan deformasi di sekitar lubang bukaan tersebut. Kita bisa tahu tegangan yang bekerja pada terowongan tersebut. Kita hitung, terus kemudian kita modelkan. Terus kemudian ada observasi. Kita bisa tahu observasi yaitu menggunakan metode pengamatan, yaitu mengamati data pemantauan dari pergerakan massa batuan sewaktu penggalian. Jadi kita bisa tahu berapa sih pergerakan atau yang terjadi pada suatu terowongan atau lubang bukaan, bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, seperti itu. Terus kemudian yaitu yang metode terakhir yaitu metode empirik, yaitu menggunakan analisis statistik dengan pendekatan. Biasanya didapatkan dari beberapa pengalaman, beberapa case yang ada di lokasi tersebut atau di lokasi yang lain dengan metode jenis batuan yang relatif sama. Kapan ketiga metode ini digunakan? Kita bahas masing-masing satu persatu. Next. Ya, ini ada yaitu yang pertama metode analitik, yaitu menggunakan parameter inputan yaitu perbandingan kriteria kerentuhan.
Ini pertama yaitu adalah bentuk tertutup ya. Jadi kita bisa lihat ini ada gambar A dan gambar B. Kita bisa lihat force-nya atau tegangannya, gayanya yang bekerja. Ada komponen tegangan terinduksi. Mungkin teman-teman yang sudah belajar geoteknik maupun mekanika tanah, mekanika batuan sudah mempelajari ini tiap hari. Jadi ada tegangan radial dan tegangan aksial. Kita bisa lihat gaya-gaya yang bekerja seperti apa. Next, kita next saja ini karena ini terus kemudian yang kedua adalah pemodelan numerik. Nah, dari A dan B tadi yang ada close metode tertutup tadi, rata-rata yang digunakan adalah sebelumnya next. Ini adalah yang lebih sering digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Ini ada pendekatan kontinum, ini menggunakan asumsi deformasi secara kontinu. Ini rata-rata yang digunakan adalah metode elemen hingga atau finite element method, ada metode bida hingga, ada metode elemen batas. Terus yang selanjutnya adalah metode diskontinum, adalah itu metode elemen distinct. Ini ada beberapa softwarenya yang kita gunakan untuk metode pendekatan kontinu maupun diskontinum. Tapi metode penyelesaian ini yang sekarang digunakan rata-rata dia menggunakan hybrid, yaitu menggunakan penggabungan antara metode kontinu maupun diskontinum. Karena dia lebih parameternya bisa kita gunakan, bisa dua-duanya dengan hasil yang relatif ketelitiannya lebih tinggi. Next. Nah, ini metode elemen batas. Jadi kita bisa lihat, kita mulai dari yang A, B, dan C ini. A pada saat dia belum digali. Kita bisa lihat arah gaya-gayanya kemana, kanan dan ke kiri, sama. Terus kemudian yang setelah ini, dia ada mengalami tarikan yang B setelah kita gali. Terus kemudian yang C, kita sudah menggunakan perkuatan. Dia akan mengalami traksi atau kondisi material di dalam lubang bukaan tersebut. Terus kemudian next ada metode elemen hingga. Ini salah satu metode yang favorit digunakan karena dia bisa membagi masing-masing kotak ini menjadi node. Jadi node ini artinya kita bisa membuat segitiga-segitiga ini. Jadi yang tadinya tidak teliti kita bisa gunakan nodal-nodal ini untuk membaca dari si segi empat tersebut. Segi empat kita bagi dua menjadi segitiga. Kita bagi segitiga bagi dua lagi menjadi segitiga lagi. Jadi perhitungan ini akan lebih detail ya, menggunakan asumsi gaya-gaya yang bekerja pada si lubang bukaan tersebut. Jadi titik-titik simpul ini masing-masing elemen akan membaca lebih detail. Ini metode yang cukup favorit digunakan untuk metode penyelesaian untuk rekayasa geoteknik. Next. Nah, kemudian kita sudah tahu tadi metode analitik. Kemudian kita akan lanjut ke metode empirik. Seperti kita ketahui, metode empirik yaitu metode menggunakan basicnya pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, penelitian maupun penambangan di lokasi-lokasi tersebut kita bisa pakai. Untuk yang metode empirik ini yang cukup terkenal yaitu metode RMR maupun metode RGD ya, Barton ya. Kita bisa lihat RMS adalah mengetahui karakteristik massa batuan tersebut. Kita bisa mengklasifikasikan kelas massa batuan, kemudian di situ ada support atau reinforcement apa sih yang akan kita gunakan pada saat kita sudah tahu RMR-nya. Seperti itu. Terus kemudian ada terjagi untuk tanah, kemudian ada GSI untuk terowongan dengan peledakan itu. Next. Nah, ini ada perbandingan. Ini ada RMR-nya menurut Binowski dan ada key system menurut Barton. Untuk RMR sebenarnya sudah cukup lengkap ya, tapi sama Barton dia diperbaharui. Dia menggunakan join set atau jumlah kekar yang lebih detail. Jadi untuk key system ini biasanya digunakan untuk batuan terkekarkan ya. Jadi dengan banyak join set
dia menggunakan metode Barton ini karena dia lebih detail untuk perhitungan kekarnya. Itu. Next. Nah, kalau kita tadi melihat RMR, kita bisa lihat ini ada kelas massa batuan, nanti ada mulai dari kelas 1 kita menggunakan penggalian bisa full phase, artinya misalkan dari terowongan tersebut kita bisa gali atas dan bawah secara bersamaan dengan kemajuan sekali blasting bisa maksimal 3 meter. Kalau untuk kelas 1 dengan nilai RMR-nya 81 sampai 100 ini tidak dilakukan penyanggaan atau hanya memakai spot-spot bolting ya. Jadi menggunakan bolting atau baut batuan tapi dia hanya spot-spot tidak continue bolting seperti itu. Terus kemudian ada RMR kelas 2 di nilainya 61 sampai 80. Ini ada full phase juga tapi dengan sekali blasting itu maksimal 1,5 dengan penyangga komplit 20 meter dari phase. Jadi dia jarak dari front permukaan maksimal 20 meter. Ini ada seperti itu juga untuk kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Kalau seperti kita lihat tadi yang terowongan tadi yang di gambar yang sebelumnya dan video itu kita bisa lihat ini kalau batuannya sangat jelek ya, itu artinya kelas 5, yaitu nilai RMR-nya di bawah 20. Ini. Next. Nah, setelah kita tadi tahu RMR, kita bisa membaca ini ada nilai RMR-nya, ada kuat tekan, ada RGD, ada jarak discontinue berapa. Terus kemudian dia ada nilai-nilainya. Kita sudah tadi baca RMR-nya, sudah bisa memasukkan nilai RMR-nya, kemudian muncullah ada namanya itu stand up time. Artinya waktu di mana si batuan tersebut dapat berdiri sendiri tanpa disangga. Itu. Dia untuk RMR kelas untuk stand up time kelas 1 bisa 20 tahun dengan span-nya maksimal 15 meter. Jadi untuk batuan kelas 1 itu tanpa perlu disangga selama 2 tahun dengan span itu 15 meter. Dia masih aman. Terus kemudian untuk batuan kelas 2 dia 6 bulan untuk span artinya jarak dari front kerja sampai batas penyangga terakhir itu 8 meter. Itu 6 bulan masih aman. Terus kemudian dia untuk kelas 3 ada waktu 1 minggu untuk span-nya 5 meter. Terus kemudian kelas 4 sama kelas 5. Jadi untuk kelas 5 itu dia 30 menit untuk span-nya 1 meter. Jadi kita bisa lihat tadi seperti yang airnya sudah mengalir itu seperti apa. Next. Nah, kemudian ini adalah contoh dari RGD, ada untuk key system. Ini adalah Barton. Kita bisa lihat penggunaan metode Barton ini. Kita bisa ada span maksimum, ada panjang boltnya. Kita bisa lihat ini nilai span-nya yang masih diizinkan menurut Barton. Next. Nah, dari kita sudah tadi membaca metode analitik, kemudian ada metode empirik berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada yaitu metode observasi. Observasi yaitu metode pemantauan batuan. Apa sih yang dipantau? Yaitu yang menurut Cording di Binoansi 84 untuk mengevaluasi suatu kestabilan lubang bukaan terdapat sejumlah kriteria. Jadi bila hanya memakai kriteria tunggal, dia tidak akan cukup untuk menjadikan patokan itu. Jadi menurut Brady and Brown ini harus elemen observasi ini yang pertama yaitu pemasangan harus mudah dilakukan bahkan untuk kondisi lapangan yang sulit. Jadi untuk ini terus kemudian sebentar. Terus kemudian sebelumnya. Nah, untuk itu yang kedua yaitu memiliki sensitivitas atau keakuratan yang jadi dia dan memiliki kemampu ulangan. Jadi bisa dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi di tempat yang sama dilakukan berulang-ulang itu secara memadai. Terus kemudian yang C dilengkapi penahan dan pelindung yang baik selama digunakan. Jadi si alat tersebut aman ya artinya digunakan tuh aman, tidak rusak dan sebagainya sehingga dia memberikan hasil yang valid dan detail. Terus kemudian disertai kemudahan pembacaan sehingga dapat menghasilkan data seketika. Jadi ada beberapa alat yang dia memang langsung bisa mengeluarkan hasil saat itu juga sehingga dia tidak perlu diolah lagi. Terus kemudian pada saat kita memasang peralatan untuk monitoring tersebut itu sebisa mungkin gangguan yang ditimbulkan pada saat melakukan pemasangan tersebut sangat kecil ya. Jadi sehingga tidak akan mempengaruhi proses dari produksi tambang itu sendiri. Next. Nah,
Apa sih yang dilakukan pemantauan di lubang bukaan tersebut? Bisa jadi dari rekahan batuan, pergerakan rekahan, pergerakan itu sepanjang memotong kekar atau rekahan tersebut. Terus kemudian antara konvergensi atau perpindahan massa batuan, bisa jadi subsiden, bisa jadi kecepatan lambat gelombang, terus kemudian perubahan kemiringan lubang bor, muka tekanan dan air tanah, perubahan tegangan normal, terus kemudian beban pada elemen dan penyangga dan perkuatan. Seperti kita lihat tadi, kita bisa lihat ada perubahan beban pada elemen penyangga dan perkuatan tersebut. Kemudian ada tekanan air pada material pengisi, misalkan dia untuk metode cut and fill seperti itu. Terus kemudian ada settlement material pengisi. Jadi si filling tersebut mengalami masalah, nggak ada perubahan nggak setelah kita lakukan penambangan. Terus kemudian kita bisa mengukur juga untuk seismik dan microseismik apabila kita menggunakan metode block caving. Next. Nah, ini adalah perpindahan. Ini adalah akumulatif convergence milimeter per hari ini. Kita bisa lihat apabila kurang dari 10 mm ini sangat kecil, terus kemudian kita bisa lebih dari 50 mm per hari ini merupakan sangat tinggi. Kita bisa lihat konvergensinya seperti apa nanti kalau misalkan di lapangan. Next. Nah, ini ada dua kriteria, ini menurut Cording maupun menurut Chen Xiang. Ini kita bisa lihat nilainya. Jadi menurut Cording 0,001 itu dia masih relatif aman, sedangkan menurut Chen Xiang adalah 0,2. Terus dia menurut Cording itu 0,05 udah besar, dan menurut Chen Xiang dia nilainya 3. Terus kemudian untuk nilai berbahaya di atas nilai 1, dia menurut Cording sudah berbahaya, sedangkan menurut Chen Xiang di 10 baru berbahaya. Terus masing-masing perusahaan punya dasar sendiri untuk menentukan kapan apakah dia akan menggunakan metode Cording maupun dia menggunakan Chen Xiang. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau dia batuannya beku terkar-karkan, mungkin dia akan menggunakan metode Cording karena dia akan lebih detail ya, lebih nilainya kan lebih teliti lagi itu untuk melakukan menghitung laju perpindahan tersebut atau kecepatan konvergensi. Terus kemudian selain menggunakan laju perpindahan yang akan diukur yaitu laju interaksi penyangga dengan batuan. Jadi ini kita bisa lihat apakah si penyangga itu atau perkuatan tersebut mengalami masalah. Contoh misalkan dia berubah bentuk, misalkan dia bentuknya pertama kotak atau tapal kuda, dia ternyata ada hal yang membuat dia berubah bentuk, misalkan jadi bengkok, jadi melendut dan sebagainya. Kita bisa melakukan analisis terhadap interaksi penyangga dan batuan. Next. Nah, ini ada ada ground reactive kurva. Jadi ini adalah jadi dia kalau misalkan P1 PI sama dengan P0, dia tidak ada artinya in situ stress, dia tidak ada beban yang berlebih. Tapi kalau dia sudah mempunyai di titik ini elastik ini, jadi dia sudah mulai mengeluarkan beban elastik dari si penyangga tersebut. Terus kemudian kita ada critical support pressure ini, jadi dia nilai di mana dia mulai kritis, artinya dia mulai bisa mulai ada perubahan bentuk bisa jadi dia penyangganya melendut, bisa jadi penyangganya mengecil seperti itu. Terus kemudian dia ada namanya plastis, dia udah melendut, kemudian dia akan patah atau failure, itu dinamakan plastic displacement. Kemudian ada dari radius zona plastis itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan pemodelan, dia akan terbaca di warna-warna pemodelan, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, nih. Jadi ada support reaction, ada zilnya, nilai zilnya berapa. Dia kalau dia ada equilibrium, ada nilai kesetimbangannya, dia bisa seimbang, artinya dia tidak mengalami failure atau dia akan mengalami failure. Kita bisa lihat dari support system dari zilnya. Terus kemudian
kita bisa lihat ada faktor keamanan. Jadi perbandingan antara gaya penggerak dan gaya pendorong kita bisa lihat ini nilainya. Kalau dia SF-nya ini sama dengan 1, berarti dia relatif mulai kritis ya kalau 1. Makanya kalau di Capman 1827 itu di 2018 dia untuk di underground untuk non fixed facility adalah 1,5, sedangkan untuk fixed facility adalah 2 ya. Jadi nilai dulu yang dibahas teman-teman geoteknik itu nilainya 1, sekarang sudah ada peraturan yang terbaru berdasarkan Capman 1827 2018 itu ada untuk non fixed facility adalah 1,5, sedangkan untuk fixed facility adalah nilainya 2. Next. Nah, ini ada beberapa contoh alat-alat untuk tunnel monitoring. Ini adalah telltale extensometer. Dia ada warna-warna ini. Jadi dia ada warna, ada yang pertama itu ada warna merah paling ujung, terus kemudian ada kuning, ada hijau. Jadi apabila dia warna merah ini, dia akan ditempatkan pada roof atau atap dari terowongan atau lubang bukaan tersebut. Jadi apabila dia ada tegangan yang berlebih, dia akan membaca mulai ada merahnya masuk kuningnya atau hijaunya tersebut. Dia akan membaca dari pergerakan si terowongan tersebut. Ini rata-rata untuk digunakan di tambang batu bara ini menggunakan telltale extensometer karena dia langsung terbaca ya pada saat itu juga. Sedangkan kita bisa lihat apabila pekerja itu melihat dia nilainya kuning, hijau atau merah, dia akan bisa segera mengevakuasi diri maupun teman-teman yang bekerja di situ. Next. Nah, ini ada robotic total station. Ini yang sekarang sudah mulai banyak digunakan di beberapa perusahaan maupun konstruksi bawah tanah. Jadi dia sudah tinggal pasang, kita ada prismanya kita tempatkan di masing-masing titik, bisa di dinding, bisa di roof. Itu jadi sudah ada prismanya kita taruh permanen di situ, kita pasang tiap hari. Kita bisa mainkan di robotic total station tersebut, kita akan mengetahui berapa sih konvergensinya itu atau kecepatan laju perpindahan tersebut. Next. Nah, ini ada convergent meter. Ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya sangat sederhana karena dia sama dengan meteran. Walaupun ini teknologi sangat jadul, ini masih digunakan sampai dengan sekarang. Karena hasil pembacanya yang detail ya. Jadi beberapa tambang termasuk Freeport masih menggunakan ini untuk mengkomparasikan hasilnya. Dia menggunakan robotic total station, menggunakan inclino. Jadi dia combine beberapa alat yang digunakan. Jadi dia akan digunakan di kanan dan kiri dinding. Kita bisa lihat dia nanti kalau di sini dia warnanya hijau, dia berarti dia sudah cukup. Harus kita baca berapa sih nilai tersebut. Kita misalkan baca daily, ternyata ada pergerakan dia terowongannya atau lubang bukanya semakin menyempit. Berapa nilai menyempitnya tersebut? Kita bisa lihat, kita bisa baca dengan menggunakan alat convergent meter tersebut. Next. Nah, ini seperti yang tadi gambar sebelumnya, ini adalah studi kasus failure atau ambrukan. Ini di channel, CH itu channel ya, channel 55. Jadi artinya dari portal atau mulut terowongan sampai itu 55 meter. Ini channel 55 ini mengalami failure di bulan Oktober ya. Ini sebenarnya penyebabnya karena air yang masuk dari permukaan sehingga kekuatan penyangga tidak dapat menyangga beban dari lubang bukaan itu tersebut. Kita bisa lihat tadi ini terowongan, ini penyangga kita udah pakai forpolling ya karena ini kelas batanya kelas 5. Kita udah pakai forpolling ternyata masih belum bisa menyangga dari batuan itu tersebut. Next. Nah, ini data convergent meter. Jadi kita bisa lihat di sini di Oktober ini memang di channel 55 ini mengalami konvergensi yang tinggi ya. Kita bisa lihat nilainya 0,3. Itu rata-rata hariannya 0,3. Jadi kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Nah, pada saat nilai ini 0,3 ini kita langsung melakukan penanganan. Apa sih yang akan dilakukan penanganan? Nanti akan saya bahas di setelahnya. Kita bisa lihat dari Oktober dia ke bulan November dia sudah turun. Dia sudah turun di sini. Kita bisa lihat berarti konvergensi tadi yang artinya terowongan itu ambruk sampai dia seperti itu kita bisa tangani dan buktinya kita bisa baca lagi data monitoring di bulan November maupun bulan Desember dia udah turun, artinya sudah relatif aman. Next.
Next. Next, Mas Jonas. Halo Mas Jonas. Bentar Pak ya. Bentar Pak. Sedikit gangguan sinyal Pak. Jadi kita bisa melihat ya, artinya penanganan yang kita lakukan itu di bulan Oktober terjadi ambrukan seperti itu, ternyata di bulan November sudah mengalami penurunan dari hasil perhitungan konvergensi meter tadi atau menggunakan konvergen meter tadi. Setelah kita menggunakan pemodelan numerik, kita juga bisa lakukan dengan pemodelan dengan data konvergen sebelumnya. Ya, karena kita tahu penyebabnya air ya, sedangkan di permukaan makanya kita akan perkuat dulu. Ini adalah penggunaan shotcrete pada permukaan atau surface, sehingga air tersebut tidak masuk ke dalam lubang bukaan. Jadi kita di surface-nya di channel 55 kita naik ke atas, di mana aja sih titik channel 55 kita menggunakan data pemetaan. Kita bisa lihat ini kita perkuat menggunakan shotcrete. Ini ada 2 layer. Ini 2 layer berarti 10 cm ya. Layer pertama 5 cm, yang itu layer kedua 5 cm. Di luar kita perkuat dulu terlebih dahulu di luarnya, kemudian kita baru tangani yang di dalam. Kita bisa lihat ini surface shotcrete di surface di permukaan. Ini menggunakan bolting dan wear mesh sebagai tulangan. Next. Nah, tadi kita bisa lihat yang ambrukan tadi, kita bisa lihat yang awalnya itu bukaannya dimensinya 4x4. Oh, ternyata setelah ambrukan ini berkurang, mengecil, artinya menjadi 3,95 di kanan dan kiri, dan tingginya yang di sebelah kanan itu 3,65. Jadi kita bisa lihat bagaimana deformasi yang tinggi tadi ternyata di kondisi existing seperti ini. Next. Kita lihat fotonya. Nah, ini foto yang awal sebelum terjadi failure yang parah tadi. Kita bisa lihat ini mengalami pelendutan di sebelah dinding kanan. Ini. Kita bisa lihat ini mengalami penurunan sampai 3 beam ke depan. Span-nya ini 1 meter. Seperti itu. Terus kita udah tahu di lapangan seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Next. Nah, ini dari hasil uji lab, ini ada 3 batuannya, ada di footwall-nya itu ada andestic brexia, terus kemudian di hanging wall-nya itu ada polymictic brexia untuk di hanging wall, terus kemudian ada vent di ore-nya itu seperti ini. Kita bisa tahu bobot isi, kuat tekan, ada modulus yang, ada Poisson ratio, ada kohesi, dan sudut geser dalam. Kita bisa lihat dari hasil lab. Ini ada tiga batuan. Next. Nah, ini adalah properties dari si beam atau dari penyangga yang kita gunakan tadi. Kita ada high beam, dan ada shotcrete. Ini ada nilai-nilainya. Next. Nah, setelah tadi kita tahu, kita bisa lihat sifat fisik, sifat mekaniknya. Kita akan menggunakan pemodelan. Dengan kalau yang indikasi ini kita akan menggunakan 4 modelan. Yaitu yang pertama, lubang bukaan sebelum dipasang H-beam. Artinya lubang bukaan awal sebelum dia lakukan penyanggaan. Terus kemudian yang kedua, lubang bukaan setelah dilakukan pemasangan H-beam. Itu seperti apa? Terus kemudian yang pemodelan ketiga, lubang bukaan existing, artinya kondisi lubang bukaan sekarang itu seperti apa. Terus kemudian lubang bukaan yang dilakukan resupport atau disangga ulang. Itu seperti apa? Next. Nah, ini adalah kondisi batas. Ini kita menggunakan pemodelan memakai Rock-Science ya. Ini makanya tadi ada segitiga ini nodal nilainya biar lebih detail. Ini ada andestic brexia untuk di footwall-nya, ada di hanging wall-nya ada polymictic brexia, di tengah adalah vent. Nah, vent ini adalah mengenai pada lubang bukaan tersebut. Ini seperti ini. Ini terowongan awal. Ini kita menggunakan kondisi batas jepit, tidak gunakan batas gulir, artinya apa? Biar si gaya-gaya tersebut bisa terbaca dengan melakukan pemodelan seperti ini. Next. Nah, kita bisa lihat nilai sigma satunya tinggi, lumayan tinggi.
ada 2, ada 1,92. Terus pada saat di sini dia mengenai vein ini, yang memotong vein adalah 2,03, 2,22, 2,26 dan sebagainya. Terus kemudian nilai sigmatika kita abaikan karena sigmatika tidak dihitung ya pada beberapa pemodelan. Terus kemudian kita ada namanya SF atau strength factor. Berapa sih nilai SF-nya? Kalau kita bisa lihat mulai dari ini dia mulai mengalami kecil ya, 1,37, 1,91, 1,83, 1,42 dan sebagainya. Inilah adalah nilai pemodelan dari lubang bukaan awal tanpa penyangga. Terus kemudian next kita modelkan yang kedua. Nah, ini setelah kita lakukan pemodelan yang kedua, dia nilainya mulai turun dia. Nilai sigma satunya, kemudian SF-nya mulai naik. 1,69, 1,69, 1,68, 1,65, 2 dan 2. Ini kita bisa lihat kalau berdasarkan Capman 1827 ini sudah mulai masuk ya, artinya dia sudah diizinkan, artinya untuk non-fake facility dia sudah sesuai untuk nilai dari SF-nya. Next. Nah, ini yang pemodelan yang ketiga yaitu kita bisa lihat pada saat di sini nilai sigma satunya sigma satunya tinggi ya, ada 2 ini, ada 2 di pojok yang pas mengenai vein ini. Terus kemudian ada 2,17. Terus kemudian yang kita patut dilihat adalah nilai dari SF. Nilai SF-nya turun 1,8, 2,82, 1,39, 1,31. Padahal tadi yang sebelumnya yang disanggah pada saat awal BIM pertama, dia nilainya sudah di atas 1,5. Ternyata masih ada yang nilainya di bawah 1,5. Setelah kita melakukan pemodelan ketiga, maka kita akan melakukan resupport atau kita sanggah ulang. Itu. Next. Nah, ini kondisi pada saat kita melakukan pemodelan yang berupa resupport. Kita lakukan penyanggaan ulang nilai sigma lima untuk non-fixed facility. Seperti itu. Existing dan resupport seperti apa. Pada saat awal dia nilai penyangga tersebut bekerja dengan baik. Terus kemudian kondisi existing atau kondisi saat ini. Pada saat nilai yang next Mas Jonas. Nah, ini sigma 3 kita abaikan ya karena untuk SF-nya. Next, Mas. Nah, ini kita bisa lihat nilai dari strength faktornya. Kita bisa lihat mulai dari awal. Kita bisa lihat nilai awalnya ini di bawah 2, terus rata-rata 2, maksimal 2 ya. Terus kemudian awal BIM-nya ini dia mulai naik
Jadi kita menggunakan analisis sigma 1, artinya sigma 1 pada saat awal BIM kita seperti apa, dan pada saat kondisi existing seperti apa. Kita bisa lihat dia pada saat kondisi awal nilainya relatif. Coba yang next aja Pak, setelah next. Nah, pada saat ini sebelumnya. Nah, ini pada saat kita menggunakan analisis skema satunya, pada saat awal BIM, artinya dia nilainya kecil ya. Dia tidak ada yang melebihi 2,5. Ternyata pada saat kondisi existing 2,17. Makanya dia terjadi pelendutan seperti ini. Gitu. Next. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, kita harus mengetahui pengaruhnya. Pengaruhnya itu sampai sejauh mana sih? Ini yang gambar tengah yang ada merah-merahnya ini kita bisa lihat. Ini ada di sebelah kanan ada terowongan dengan jarak 31 meter, yang sebelah kiri juga ada terowongan dengan jarak 31,48 meter. Apakah dengan jarak ini tersebut akan berpengaruh juga? Kita lihat mulai dari sebelah kanan. Kita bisa lihat ada gambar-gambar yang ini mulai dari 24, 8 ke 13 kan, berarti batas pengaruhnya hanya sampai di zona plastis ini, adalah di hijau-hijau ini. Dia adalah batas pengaruh ketidakstabilan tersebut. Next. Nah, ini yang di kiri seperti itu juga. Kita bisa lihat batas zona plastisnya kita 4, 8, ternyata ini 14 sampai tinggi-tinggi ini. Jadi batasnya hanya sampai yang di hijau-hijau ini adalah 4 ini maksimal. Jadi yang terhadap terowongan di sebelah kirinya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Karena jalannya sudah cukup jauh ya. Terus kemudian apakah yang di bawah, terowongan di bawahnya juga berpengaruh? Kita bisa lihat batas zona plastisnya adalah hijau-hijau ini adalah 6, 6,08, 8, 10, 12 dan sebagainya. Berarti hanya pada saat dia di batas 4 sampai 6 ini. Jadi artinya ketidakstabilan yang di titik yang tadi kita lakukan pengamatan itu tidak berpengaruh terhadap di sebelah kanan, sebelah kiri maupun terowongan yang di sebelah bawahnya. Next. Nah, ini kesimpulan pada webinar siang ini adalah konstruksi bawah tanah jauh sebelum kehidupan ini berkembang ya. Artinya di 520 tahun sebelum Masehi sudah ada mulai dilakukan konstruksi bawah tanah. Di Indonesia sudah mengenal konstruksi bawah tanah mulai dari lubang tambang Masuro, di lubang tambang Bengkulu, dan terowongan Sasak Saat di kereta api Jakarta Bandung. Terus kemudian adalah penyebab ketidakmantapan lubang bukaan, yaitu adalah pengaruh struktur geologi, ada overstress atau tekanan berlebih, ada pelapukan dan adanya air. Dalam konstruksi bawah tanah ada 3 metode yang kita gunakan, yaitu metode analitik, metode empirik, dan metode observasi. Jadi masing-masing metode itu bisa berdiri sendiri maupun dengan mengkombinasikan dari 3 metode yang ada. Rata-rata perusahaan menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut. Next. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk melakukan pemodelan ini. Next. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum pernah bekerja di tambang, ini adalah quote dari saya. Pertambangan adalah dunia yang penuh dengan perjuangan, di mana para pelakunya sudah terbiasa dengan long distance LDR ya, karena lokasi kerja yang jauh dan dari keramaian dan sedikit terasingkan. Namun, ya ini romantisnya orang tambang seperti ini. Namun di balik itu selalu ada cinta dan rindu yang tertanam dalam diri untuk seseorang yang selalu setia menanti di rumah. Jadi orang tambang itu relatif romantis ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang bisa kita diskusikan, silahkan. Terima kasih Mas Yonas.
Ini Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Rosid untuk materinya Pak. Materi yang cukup menarik Pak tentang geoteknik tambang bawah tanah menjadi suatu tambahan wawasan juga buat saya Pak. Kalau dari materi yang Bapak sampaikan dapat saya simpulkan bahwa untuk tambang bawah tanah sendiri sebenarnya sudah cukup lama Pak ya, sudah ada, kalau saya tidak salah tadi sudah berkembang dari tahun 520 sebelum Masehi, itu sudah mulai ada tambang bawah tanah. Kemudian juga sudah banyak beberapa perusahaan yang menerapkan konstruksi bawah tanah Pak ya. Kemudian juga tadi penyebab ketidakmantapan lubang bukaan itu mulai dari struktur geologi, tegangan yang berlebihan, pelapukan, dan adanya pengaruh air Pak ya. Kemudian banyak beberapa metode yang dapat digunakan untuk perancangan konstruksi bawah tanah, mulai dari analitik, empiris, observasi yang masing-masing dapat berdiri sendiri ataupun dapat dikombinasikan. Kemudian software, salah satunya software ProSense yang tadi slide mungkin bisa juga digunakan untuk analisis geoteknik tambang bawah tanah. Nah Pak, kebetulan di sini juga sudah cukup banyak Pak pertanyaan yang ada di kolom chatnya Pak. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi untuk tanya jawab Pak. Ini kalau saya lihat di kolom chat ini ada pertanyaan dari, yang pertama ada dari Pak Faisal Ahmad Sidik Pak. Nah, mungkin Pak Faisal bisa bertanya langsung Pak kepada Pak Rosid agar lebih bisa tersampaikan untuk pertanyaan-pertanyaannya Pak. Buat Pak Faisal dipersilakan Pak. Ya, kalau Pak Faisal tidak bisa untuk bertanya, coba saya wakilkan Pak ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Faisal. Untuk mendapatkan nilai parameter RMR didapatkan dari kegiatan permukaan atau pengeboran ya Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak Faisal pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya Mas Yunas ya. Jadi Iya untuk boleh Pak. menggunakan parameter MRF nggak mungkin setiap pada saat kita melakukan tambang bawah tanah kita tidak melakukan core drilling. Jadi pada saat kita core drilling tersebut bukan hanya untuk eksplorasi tapi juga untuk mengambil data-data geoteknik mulai dari sifat fisik dan sifat mekanik dari batuan itu tersendiri. Jadi data-data awal itu memang sangat diperlukan, itu dilakukan pada saat kita melakukan core drilling. Jadi kita bisa mengambil sifat fisik, sifat mekanik dari batuan-batuan tersebut. Terus kemudian kita bisa melakukan pemodelan ya, beberapa pemodelan untuk simulasi-simulasi pada saat kita akan menambang seperti itu. Demikian Mas Yonas. Oke. Mungkin begitu jawaban dari Pak Rosid, Pak Faisal untuk pertanyaannya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan dari Ria Marlina. Mohon koreksi, untuk batuan kelas 1 stand up time 20 tahun atau 2 tahun ya? Ya, kalau kita tadi berbicara Binawanski itu 20 tahun Mas untuk stand up time kelas 1 Mas. Itu. 20 tahun. Ya. Mungkin untuk Ibu Ria Marlina, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh bertanya langsung Bu dengan Pak Rosidnya. Oke, cukup Mas Yonas. Siap, terima kasih Bu. Nah, kemudian ini juga ada pertanyaan dari Pak Faisal lagi Pak. Pak Faisal Ahmad Sidik. Bagaimana cara menentukan tipe dan dimensi penyangga pada lubang bukaan yang mengalami lendutan Pak? Ya. Tadi kita sebenarnya sudah bahas yang di kasus tersebut ya, Pak Faisal Ahmad ya tadi ya. Itu kita bisa lihat, Iya, Pak. kita yang jelas kan kalau si penyangga tersebut atau supporting itu sudah mengalami pelendutan, berarti kita sudah mempunyai dimensi awal dari lubang bukaan tersebut. Misalkan lubang bukaan kita dari dimensinya 4x4. Kita akan melakukan resupport, artinya penyanggaan ulang dengan dimensi yang harus relatif sama lah, atau bisa lebih kecil daripada 4x4 tersebut.
kita bisa lihat tadi dengan melakukan simulasi. Kita lakukan simulasi terlebih dahulu di studio. Kita menggunakan pemodelan, kita utak-atik terlebih dahulu. Nggak mungkin seorang ahli geoteknik dia tiba-tiba langsung ke lapangan, dia memasang penyangga ini tanpa kita hitung force-nya atau gaya-gaya yang bekerja pada si lubang bukaan tersebut. Makanya kita dimensinya kita sesuaikan dengan lubang bukaan yang sudah ada. Seperti itu, Pak Faisal Ahmad. Oke, siap Pak. Oke. Ini berarti cukup kompleks juga Pak ya untuk bagaimana cara menyangga lubang bukaan tanah tadi agar tidak terjadi bencana mungkin Pak ya. Nah, ini kebetulan di webinar ini juga ada beberapa teman-teman dari mahasiswa ini Pak, STTI ND Padang Pak. Nah, Austin Padang ini, ya tempatnya Pak Riko iya Ervil. Pak. Betul Pak. Ini ada, iya Pak. Ya Pak. Ini tadi ada pesan dari Ibu Mariam tadi. Ibu Marlina tadi. Riam Marlina, siap. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari Stin, monggo silakan. Sementara nggak ada Pak Arsul. Oh ya, siap Bu Riam Marlina. Salam buat Pak Riko Ervil ya, Bu. Siap Pak. Oke, siap. Ini untuk teman-teman dari STTI ND Padang, saya ucapkan selamat datang. Ini kebetulan juga lagi mata kuliah tambang bawah tanah, ini materi yang cocok ini disampaikan dengan Pak Rosid juga. Siap. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh bertanya secara langsung dengan Pak Rosid. Ini kebetulan sudah mempunyai pengalaman di tambang bawah tanah secara langsung, Pak ya. Jadi sudah banyak pengalaman yang sudah ditambang sudah, kemudian untuk berbagi sharing sebagai dosen Pak ya sekarang Pak ya. Nah, ini Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Abraham Brahmi Pak. Izin bertanya Pak, tadi dijelaskan bahwa air adalah salah satu faktor ketidakmantapan dan juga tadi saya menangkap bahwa bahwa kita sebagai ahli geoteknik harus pandai merekayasa untuk tambang bawah tanah. Pertanyaan saya Pak, jikalau ada cadangan bawah laut dan itu bernilai ekonomis, bagaimana metode rekayasa geoteknik yang bisa kita terapkan? Seperti tambang bawah tanah batubara di bawah laut Jepang Pak. Ini cukup menarik Pak pertanyaannya Pak. Siap. Boleh dijawab Pak. Ya. Oke, terima kasih Abraham Brahmi atas Ya, pertanyaannya. Abraham. Saya hanya yang terakhir tadi, seperti tambang bawah tanah batubara di bawah laut Jepang. Perlu kita ketahui yang pertama yaitu tambang batubara di Jepang itu full disubsidi oleh pemerintah. Jadi berapapun harga batubara itu dia tetap masih bisa berproduksi ya. Artinya pertama karena komoditas tersebut dijamin oleh pemerintah untuk sebagai sumber energi ya. Jadi itu nggak akan jadi masalah. Artinya mau kosnya berapapun nggak akan jadi masalah gitu. Karena itu yang pertama karena disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia saat ini pun untuk perusahaan yang akan menambang bawah tanah pun setahu saya belum ada subsidinya lah. Apalagi subsidi, jangankan subsidi untuk nilai dari bahan galian pun belum ada ketetapan. Kalau misalkan kamu nambang bawah tanah nanti sekian dolar akan kita balikan ke kamu, itu juga menurut saya belum ada regulasi legasi yang pasti untuk harga tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan untuk teknisnya seperti apa, di bawah, artinya di bawah laut itu kita bisa lihat di Ikeshima yang sekarang sudah tutup. Ikeshima perlu kita ketahui sudah tutup, sama-sama kita ketahui Ikeshima, tambang bawah tanah Ikeshima itu sudah tutup. Jadi dia mulai masuknya bukan tiba-tiba langsung di bawah laut, enggak. Dia mulai dari masih di pegunungan, dia sudah mulai masuk ke bawah. Dan kita bisa tahu penggunaan metode tambang bawah laut, artinya tambang batu bara bawah laut di Jepang itu dia ada namanya pilar ya. Pilar itu artinya penyangga dari batuan itu sendiri. Pilar yang kita lihat itu lumayan tebal ya. Kalau nggak salah di Ikeshima itu sekitar
kurang lebih 300-an meter ya pilarnya. Jadi kita bisa tahu, artinya kalau kita menggunakan prinsip 5D, artinya 5 kali dengan diameter, misalkan di Ikeshima itu kalau nggak salah diameternya 5,3, dimensinya 5,3 kali 5,3, itu dengan 5D artinya 5 kali diameter, berarti 27,5 itu dia sudah tidak berpengaruh dengan adanya pilar setebal 300 meter tersebut gitu. Itu yang pertama. Kita pasti dia menggunakan prinsip 5D untuk perkuatan awal. Otomatis kalau ketebalan 300 meter pilarnya itu, ya dia airnya nggak akan masuk ke bawah sana gitu, seperti itu. Dan di Indonesia setahu saya ya, belum ada cadangan yang di bawah laut yang nilainya fantastis, kecuali untuk minyak ya, saya kurang tahu kalau minyak. Sedangkan di tambang pun yang ada cadangan yang sudah benar-benar ada dan sudah diambil pun rata-rata mereka tutup. Karena apa? Karena tidak ada kepastian dari pemerintah untuk menjamin harga dari si material tersebut. Seperti itu. Seperti itu Mas Yonas dan Mas Brahmi penjelasan saya. Oke, siap Pak. Untuk Mas Abraham Brani, bagaimana Mas Abraham? Oke, siap Pak. Terima kasih katanya Pak. Mungkin untuk rekan-rekan lainnya, kalau ingin bertanya, bisa langsung bertanya, karena kita masih yang punya waktu juga. Boleh juga bertanya langsung dengan Pak Rosidnya, bisa meng-unmute suaranya, langsung bertanya langsung. Iya Pak, kalau dari pengalaman Bapak yang sudah banyak di beberapa perusahaan tambang bawah tanah Pak ya, biasanya Pak kesulitan-kesulitan yang dialami untuk kita sebagai engineer gitu Pak, untuk mengatasi geoteknik tambang bawah tanah itu apa sih Pak? Mungkin bisa sharing Pak ke teman-teman Pak. Kesulitan yang pertama yaitu data Mas. Jadi jumlah data untuk eksplorasi itu biasanya kan eksplorasi kan mahal ya. Jadi dia minim data untuk core drilling itu. Jadi di statistik ada namanya bootstrapping data. Jadi kita bisa menggunakan dengan data yang ada, kita bisa menggunakan, kalau statistik kan minimal 30 data ya untuk statistik. Jadi kita bisa menggunakan metode penggandaan data atau bootstrapping data di statistik menggunakan metode bootstrapping itu. Jadi dengan data yang minim itu kita bisa lah tetap menjalankan si kegiatan pemodelan tersebut. Terus yang kedua masalah join, artinya join apa sesar dan kekar yang given itu di daerah Sumatera itu merupakan hal yang sangat kompleks ya, karena di sana banyak patahan, lipatan dan sebagainya itu. Contoh yang di Sawah Lunto itu beberapa patahan tuh sampai benar-benar kita sampai terheran-heran gitu, karena metodenya patahan yang setelah kita modelkan itu menjadi sangat tidak beraturan seperti itu. Seperti itu sih Mas. Jadi udah given, tapi balik lagi kita sebagai ahli geoteknik ya nggak boleh patah semangat lah. Artinya kita tetap bisa melakukan rekayasa, kan engineering kan rekayasa, ilmu merekayasa gitu. Seperti itu. Jadi kita tetap masih bisa melakukan kegiatan tersebut, melakukan pemodelan geoteknik seperti itu. Karena apalagi kalau tambang bawah tanah kan Iya Mas. dan ini juga ada pertanyaan dari Ali Munir. Izin bertanya Pak, bagaimana rekayasa geoteknik tambang bawah tanah di area atau zona rawan gempa? Apakah ada metode khusus? Jadi yang pertama itu
setiap konstruksi bawah tanah dia pasti akan memperhatikan faktor gempa. Artinya dia ada lempengan, itu pasti akan diperhatikan. Nggak mungkin misalkan dia di rawan gempa, dia dibuat terowongan tempat. Itu yang pertama. Pertama penentuan lokasi. Yang pertama, kalau misalkan oke, dia udah melewati kajian, oke, bisa dilakukan apa namanya? Untuk dilakukan penerongan atau pembuatan tunnel. Oke, kita lanjut. Pada saat kita melakukan pemodelan, kita sudah memasukkan nilai seismik, Mas. Jadi di situ ada parameter seismik yang kita bisa setel mulai dari misalkan sampai rata-rata sih kita menggunakan seismik sampai 9, Mas. Itu 9 skala Richter ya, MMI-nya itu. Jadi kita bisa bangunan itu, konstruksi kita bisa menahan gempa dengan 9 skala Richter seperti itu. Jadi di pemodelan juga kita masukkan, Mas, ini untuk parameter seismiknya tersebut. Seperti itu. Yang pertama, jadi kita tahu lokasinya berdasarkan rekomendasi itu pasti nggak mungkin lah tiap dia ada gempa terus di situ ada rekonstruksi, nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan itu sudah melewati kajian dimungkinkan bisa dibuat terowongan, dia akan di pemodelan dia akan memasukkan faktor seismik. Rata-rata 9 sampai 11, Mas. Jadi kalau kita bisa bayangkan 9 itu kan lumayan tinggi ya, 9 skala Richter itu. Seperti itu. Demikian Mas Yunas dari Muhammad Ali Munir. Ya Pak Muhammad Ali Munir. Karena di software juga nanti bisa dimasukin juga Pak untuk Iya, ada parameternya. seismiknya Pak ya. Iya, ada parameter kegempaannya, Mas. Iya, betul Pak. Oke, kemudian ini juga ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sigit Setiawan. Izin bertanya Pak, kalau saya tidak salah metode untuk kelas batuan secara umum para perekayasa geoteknik menggunakan metode RMR. Pertanyaannya Pak, apa yang menyebabkan metode RMR tersebut banyak digunakan Pak? Terima kasih. Ya, makasih Sigit Setiawan. Ini jadi metode RMR ini adalah metode yang paling umum ya. Artinya dia paling mudah, paling datanya rata-rata ada, sehingga sangat cocok sekali digunakan gitu. Jadi apa namanya mudah digunakan gitu, mudah digunakan, datanya kebutuhan datanya juga tidak terlalu banyak sehingga sangat familiar digunakan oleh ahli-ahli geoteknik. Karena walaupun metode ini dari zaman dulu Binawanski ini, tapi masih digunakan sampai sekarang masih kompatibel gitu, seperti itu Mas Sigit Setiawan. Demikian Mas Yunas. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak. Itu dari Pak Sigit. Ya Pak, kalau untuk metode tambang bawah tanah sendiri Pak, misalnya untuk pengujian sampel segala macam Pak, itu apakah hampir mirip dengan tambang terbuka Pak atau open pit Pak? Mulai dari pengambilan sampelnya, kemudian uji kuat geser tanahnya gitu Pak, dan sebagainya gitu Pak. Apakah di tambang bawah tanah itu juga kurang lebih sama atau bagaimana Pak? Sama Mas. Jadi dia untuk pengujian untuk uji kuat tekan, kuat tarik dan sebagainya, kuat geser dan sama sih Mas. Kita juga lakukan di underground, dan underground itu ada yang pengujiannya langsung itu di lokasinya, bisa pakai flat jack, bisa pakai speed hammer dan sebagainya. Seperti itu Mas. Oke, siap Pak. Berarti kurang lebih hampir sama Pak ya untuk pengambilan sampel dan analisis labnya Pak ya untuk tambang underground dan tambang open pit Pak ya. Iya Mas, sama. Terima kasih. Ya, mungkin kalau rekan-rekan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kami minta waktunya sebentar untuk sesi polling. Ini kurang lebih 2-3 menit untuk sesi polling. Coba saya. Nah, jadi ini sudah saya launch pollingnya. Jadi para peserta boleh minta waktunya untuk bantu menjawab. Ada 5 pertanyaan dan 3 pilihan. Ini nantinya polling ini nantinya untuk kebaikan nantinya untuk si Bima seri selanjutnya.
Minta waktunya sebentar Pak Rosid ya untuk sesi polling Pak. Siap, siap, siap Mas. Ini baru setengahnya yang mengisi, jadi mohon waktunya untuk kesediaan waktunya untuk mengisi sesi polling para peserta sekalian. Dan untuk form absensi itu sudah dikirimkan oleh admin kami ke kolom chat. Jadi untuk nantinya teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, nantinya bisa langsung mengisi di kolom chat itu, ada websitenya. Nanti sertifikatnya langsung kami kirimkan. Jadi setelah teman-teman mengisi form itu, nanti sertifikatnya langsung masuk ke email teman-teman sekalian. Siap. Oke, ini waktunya tinggal 30 detik lagi untuk menjawab para audiens sekalian. Oke, terima kasih untuk para peserta yang sudah bantu untuk menjawab polling Sibima series ini. Oke, ini selanjutnya kita masuk ke sesi foto bersama. Jadi untuk para peserta sekalian boleh menghidupkan kameranya. Ini kita sesi foto bersama yang umum dulu, yang semua para peserta. Nanti yang sesi kedua untuk teman-teman mahasiswa dari STT IND Padang. Untuk teman-teman sekalian boleh dihidupkan untuk kameranya. Maaf Pak Yones, kayaknya harus host yang buka videonya. Oh iya Bu, nanti kami bantu Bu untuk pengiriman screenshot-nya Pak. Bu, nanti bisa menghubungi via
WhatsApp official dari Bima Sabar Tumbuh Group, Bu. Nanti kami kirimkan. Bukan, maksudnya itu foto bersamanya kayaknya webinarnya atau zoomnya emang harus host yang hidupin video. Kita sudah coba hidupin tapi nggak bisa. Oh, sebentar, Bu. Coba. Nah, ini sudah ada beberapa yang muncul untuk foto nih teman-teman yang lain. Kalau ingin menghidupkan kameranya, ya. Oke, ini mungkin kami coba screenshot untuk yang halaman pertama ya, untuk rekan-rekan. Oke, 1, 2. Oke, ini lanjut ke layar yang kedua. Satu, dua. Oke, ini yang ketiga. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa dari STTIN Padang. Untuk sesi foto dokumentasi bersamanya. Satu, dua. Oke, ini slide yang keduanya. Ini slide yang ketiganya. 1, 2, 3. Ini sesi foto bersama sudah selesai. Ini kita masuk ke sesi yang terakhir atau di penghujung acara. Itu sesi penutup. Saya ingin mengingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian, nantinya akan ada sesi webinar Sibima Series yang ke-11. Di mana Sibima Series yang ke-11 ini untuk acara webinar yang penutup dari acara Sibima Series yang sudah mulai dari bulan Agustus. Nah, jadi rencananya nanti untuk webinar sesi ke-11 ini mengambil tema tentang hidrogeologi dengan judul Hidrogeologi dalam Kajian Teknoekonomi Studi Kelayakan. Nah, ini nantinya bakal mengupas tuntas tentang hidrogeologi yang ada pada dokumen studi kelayakan yang ada di Kepmen. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang ingin join itu nantinya bisa registrasi kembali dengan link yang nanti disediakan oleh pihak Bima Sabar Tumbuh Group. Nah, untuk Pak Rosid Anggara, saya mengucapkan terima kasih Pak mewakili pihak Bima Sabar Tum untuk kesediaan waktunya untuk berbagi sharing dengan para peserta baik profesional maupun mahasiswa serta pemerintahan Pak. Semoga apa yang Bapak berikan nantinya dapat bermanfaat bagi kami dan bisa menambah ilmu kami juga, Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata, Pak, yang ingin disampaikan, Pak, sebelum kita menutup acara ini, Pak. Oh ya, mungkin dari saya sih kalau untuk menjadi seorang ahli geotek bukan didapatkan dengan instan ya, karena itu memerlukan waktu jam terbang yang tinggi. Semakin teman-teman giat belajar dan diuji dengan beberapa case atau beberapa kasus, itu akan meningkatkan kemampuan teman-teman untuk menjadi ahli geoteknik. Seperti itu, Mas Jonas. Terima kasih banyak, Mas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak juga, Pak, ya, untuk waktu kesediaannya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk para peserta Sibima Series sesi ke-10 yang sudah menyempatkan hadir waktunya. Untuk para profesional, para pemerintahan, dan para akademisi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Sibima Series ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.